Rumah itu bukanlah aset, tetapi ada liabilitas. Kalau mengelola uang dengan baik itu tidak dipengaruhi oleh tingginya pendidikan, pendapatan dikurang keuntungan sama dengan biaya. Menjadi miskin. Lu itu punya kapabilitas yang lebih tinggi dari apa yang lu kira. Karena gue kerja sebagai debt collector, gue ngerasa kalau otak gue itu nggak terlalu dipakai di pekerjaan ini. Lebih banyak menggunakan fisik. Dan gue juga pernah dengar di salah satu podcast bahwa salah satu cara untuk melatih otak lo tetap bekerja adalah dengan membaca buku. Dan hari ini gue mau nge-share soal 3 buku yang udah ngerubah hidup gue. Dan kenapa 3 buku ini yang gue pilih? Karena ini menyangkut soal keuangan. Karena awareness gue sedang berada di keuangan, maka dari itu gue suka dan gue amat sangat terbantu dengan 3 buku ini. Mungkin buku ini adalah buku yang basicnya adalah perihal keuangan, tapi ini juga ngaruh terhadap kehidupan lu sehari-hari, bahkan di luar bidang keuangan. Oke, langsung kita mulai aja di buku yang pertama. Jadi, buku yang pertama itu adalah Psychology of Money. Oke, jadi buku ini tuh adalah buku pertama yang gue beli. Jadi salah satu poin yang menurut gue cukup amat menarik dari buku ini adalah, buku ini bilang kalau mengelola uang dengan baik itu tidak dipengaruhi oleh tingginya pendidikan, tetapi lebih ke perilaku lu. Jadi orang biasa yang tanpa pendidikan finansial pun, seperti gue, itu bisa atau ada kesempatan untuk menjadi kaya. Kalau gue dilengkapi dengan skill-skill atau pengetahuan di mana mendukung untuk mencapai kebutuhan gue, atau mencapai tujuan gue. Kemudian faktor keberuntungan dan resiko itu selalu main di dalam keputusan keuangan. Yang kita juga nggak bisa ngendaliin semuanya, tapi yang bisa kita kendalikan adalah bagaimana kita bereaksi. Jangan terlalu membandingkan diri kita dengan orang lain, karena kita dan orang lain itu memiliki start yang berbeda, memiliki latar belakang yang berbeda juga. Kalau kita ingin mencapai sesuatu, fokuslah dengan konsistensi jangka panjang, bukan sesuatu hal yang besar tapi cuma sekali. Begitupun yang ada gue terapin di dalam kehidupan gue, di mana gue fokus konsisten untuk selalu mengumpulkan dana darurat di setiap bulannya. Nggak peduli berapapun besar nominalnya, yang penting konsisten dilakukan setiap bulan. Selain itu, di buku ini juga dijelasin banyak hal tentang penjelasan bagaimana uang itu bekerja dan bagaimana perilaku orang itu bekerja. Bisa perilaku yang menghasilkan sesuatu yang baik maupun yang buruk. Jadi gue merekomendasikan teman-teman untuk membaca buku ini. Isinya juga nggak berat-berat banget, tapi cukup untuk mengubah persepsi kita tentang uang. Kemudian buku yang kedua adalah Rich Dad Poor Dad. Ini ada beberapa sequel, dan yang gue baca itu udah ada 4 sequel yang gue baca. Kenapa namanya Rich Dad Poor Dad? Karena Robert Kiyosaki dulu tuh punya 2 sosok ayah. Yang pertama adalah ayah kandung, yang adalah seorang guru, dan ayah angkatnya yang seorang bisnismen. Dan menarik ya, di 2 buku ini ternyata itu ada kesamaan. Dimana tadi gue dijelasin kalau di Psychology of Money, dia bilang kalau mengelola uang dengan baik itu tidak dipengaruhi oleh tingginya pendidikan seorang. Dan kemudian dibuktikan di dalam bukunya Robert Kiyosaki, jadi ayah yang berpendidikan tinggi itu, yang adalah seorang guru, bahkan dia udah sampai menjadi ketua serikat guru dulu di Amerika, ternyata dia meninggal dengan menyisakan banyak hutang atau kesulitan secara finansial. Kemudian selain itu di buku ini tuh banyak dijelasin hal-hal yang menurutku cukup mind-blowing. Salah satunya adalah pendapat Robert Kiyosaki, di mana dia bilang kalau rumah itu bukanlah aset, tetapi ada liabilitas. Karena di dalam buku ini dijelasin secara simpel perbedaan antara aset dan liabilitas. Menurut Robert, aset adalah sesuatu hal yang memasukkan uang ke kantong lu, sedangkan liabilitas adalah sesuatu hal yang mengambil uang dari kantong lu. Kemudian dari buku Rich Dad Poor Dad, menurut gue ada satu kalimat yang sangat mengena untuk gue. Karena Robert bilang, orang kaya itu fokus untuk membangun aset yang bisa menghasilkan uang untuk mereka. Bisa dari bisnis, bisa dari investment. Karena orang kaya itu fokus untuk membuat uang bekerja untuk mereka, sedangkan orang miskin itu bekerja untuk uang. Mungkin sebagian besar dari kita juga ngalamin. Di sekolah kita dulu, kita terpaksa menganut sistem yang membentuk kita bekerja untuk uang. Bukan mengetahui bagaimana uang itu diciptakan atau bagaimana uang itu bekerja. Jadi secara garis besar, di buku ini jelasin kalau orang miskin dan kelas menengah itu bekerja pada uang. Sedangkan orang kaya itu membuat uang bekerja untuk mereka. Dan mengeluarkan uang untuk menghasilkan uang itu adalah sesuatu yang real dan dilakukan banyak orang kaya. Kemudian buku yang ketiga adalah Profit First. Ini dari Michael Lowick. Gue nggak tahu pronounce-nya gimana. Menurut gue ini buku yang cukup menarik karena cukup menentang sistem lama di dalam bisnis. Mungkin banyak yang
udah kita tahu kalau pendapatan dikurang biaya sama dengan keuntungan. Tetapi sistem dalam buku ini dijelasin kalau pendapatan dikurang keuntungan sama dengan biaya. Sebenarnya secara nggak langsung gue udah nerapin profit first di dalam kehidupan gue sehari-hari, dimana ketika gue dapat gaji, gue langsung membayar diri gue dengan menyisihkan uang untuk tabungan gue. Jadi trigger gue kenapa dulu gue beli buku ini adalah ketika gue memulai bisnis cilok. Itu pertama kalinya gue punya karyawan. Dan karena gua nggak ada basic bisnis, jadi gua mencarilah buku tentang bisnis. Dari judulnya ini menarik banget, Profit First. Sebenarnya penerapannya juga gampang-gampang ribet gitu. Sama aja dengan konsep yang udah gue jelasin di sebelumnya. Jadi ketika kita mendapatkan pendapatan dari bisnis kita, yang harus pertama kali kita lakukan adalah untuk membayar diri kita sendiri dulu, ketimbang untuk memenuhi biaya-biaya harian bisnis lu. Jadi dalam buku ini jelasin kita bisa untuk mengambil keuntungan di hari pertama kita jualan atau di hari pertama kita berbisnis. Mungkin banyak yang nanya kalau itu nggak cocok diterapin di bisnis gua, karena kalau gua nggak belanja untuk kebutuhan esok hari, mungkin gua nggak bisa jualan. Itu juga udah jelasin di sini. Dia bilang kalau ketika lu dalam keadaan kepepet atau itu biaya lu sedikit untuk memenuhi kebutuhan esok harinya, lu akan lebih kreatif dan inovatif untuk mencari solusi yang lebih efisien. Jadi dulu sebelum gue baca buku ini, gue ngerasa gue perlu untuk buat studio untuk bisnis baju gue, dimana gue bisa ngonten, dimana gue bisa bikin video, produksi segala macam. Tapi ternyata ketika gue pikir-pikir setelah gue baca buku ini, itu akan memakan cost yang amat sangat besar, dari biaya sewa, kemudian listrik apa segala macam, itu akan menambah cost gue setiap bulannya. Jadi dalam buku ini jelasin, lu nggak apa-apa punya kantor yang kecil, punya tim yang kecil, seenggaknya semua itu efektif dan efisien, karena tujuannya adalah untuk menciptakan laba yang sebesar-besarnya. Salah satu tips yang disampaikan oleh Mike di sini adalah dengan memisahkan rekening-rekening sesuai kebutuhannya. Misalkan rekening laba, rekening biaya, rekening kompensasi owner atau gaji owner, pajak, dan lain sebagainya. Di sini udah dijelasin selengkap itu, dan lu tinggal aplikasiin aja ke bisnis lu. Oke, mungkin segitu aja video pada kali ini. Gua mohon maaf misalkan kalau penjelasan buku-buku itu nggak terlalu dalam, karena akan memakan durasi yang cukup panjang. Dan saran gua, lu bisa mulai baca ketiga buku ini. Buku-buku ini tuh nggak terlalu berat untuk dikonsumsi gitu. Dan menurut gua, 3 buku ini adalah yang udah ngerubah hidup gua sampai sekarang. Oke, jangan bosen-bosennya untuk mendukung gua dengan like, comment, serta subscribe channel ini. Semoga channel ini bisa tambah lebih baik ke depannya, gue pun bisa tambah lebih baik ke depannya. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aquella que en dirección a la luna vio marcharse, y quizás por el destino es que con ella se topó, con la determinación de con ella encontrarse y no dejar que ese milagro pasara una ilusión. Pues si aquello que pasó no volverá a repetirse, hay que luchar por ello, aun si esto la vida te quite, invitándole a salir y ella aceptándolo. Si conmigo